Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh komparasi tes student. Ya. Ingat tadi ya dikatakan tes student di sini kita hanya membahas yang berpasangan ya. Artinya orang yang kita periksa hasil tesnya itu, yang pertama yang kedua, orang itu juga ya. Tidak berbeda. Terus ini tabel hasil tes terhadap siswa sebelum dan sesudah penerapan metode baru dalam belajar. Ya. Jadi ceritanya di sini adalah membahas tentang penerapan metode baru ya. Atau anggap saja begini sederhananya. Hasil tes sebelum siswa tersebut ikut kursus dengan hasil tes sesudah siswa itu ikut kursus. Misalnya kursus bahasa Inggris ya. Misalnya kursus bahasa Inggris. Sebelum ikut kursus nilainya berapa dan sesudah ikut kursus nilainya berapa. Kira-kira ada peningkatan atau malah penurunan ya sesudah ikut kursus. Nah itu. Intinya semacam itulah. Di sini ada subjek ya. Subjeknya orang-orangnya berarti ada si A, si B, si C, dan seterusnya. Ini ada X-nya tadi ya, yang sebelum ya, nilai sebelum ikut kursus. Dan Y-nya ini yang nilai yang sesudah dia ikut kursus. Ya, nilai hasil ujiannya ya. Sama seperti tadi ya. Tabelnya ini harus kita lengkapi dulu ke samping dan ke bawah. Sekarang kita coba ya melengkapinya. Pertama, nah ini ada D dan D kuadrat. Ya, D itu berarti selisih ya. Tentunya cara menghitungnya X dikurang Y, berarti 4 kurang 6 minus 2. Nah, D kuadrat itu berarti nilai D-nya dikuadratkan ya. Berarti minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4 ya. Ingat, minus dikali minus sama dengan plus ya. Jadi kalau tidak mau repot, langsung anggap aja langsung saja 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. 4, 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu ya, langsung saja. Karena 2 dikali 2 dengan minus 2 dikali minus 2 hasilnya kan sama-sama 4 ya. Gitu. Sekarang lagi kita lanjutkan ke bagian bawahnya jumlahnya ya. Bagian 10, X-nya 60, Y-nya 70, D-nya minus 10, dan D kuadratnya 22. Terus kita beri lambangnya ya. 10 itu N, 70 itu sigma X, 60 sigma X, 70 sigma Y, minus 10 sigma D, dan 22 adalah sigma D kuadrat. Nah, sekarang sudah selesai bagian tabelnya. Baru kita masuk ke bagian A-nya ya, yaitu membuat hipotesis. Ada nihil dan ada alternatif. Nah, nihilnya adalah dapat perbedaan antara X dan Y tadi ya. Antara hasil tes sebelum penerapan metode baru dan sesudah penerapan metode baru dalam belajar pada siswa ya. Untuk yang alternatifnya tinggal hilangkan kata tidaknya saja ya. Ingat ya, ini tidak ada lagi kalimat perbedaan positif atau negatif ya, karena beda-beda saja ya. Jadi jangan ditulis lagi perbedaan positif atau negatif di sini ya, langsung saja perbedaan ya, terdapat perbedaan saja langsung. Baru selanjutnya, nah ini lihat di sini ada berapa buah rumus nih? 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 buah rumus ya yang harus diselesaikan. Kalau yang korelasi tadi kan cuma ada 1 rumusnya, walaupun agak banyak isinya ya, tapi dia cuma 1 rumus saja. Sedangkan ini terlihat sedikit aja isinya, tapi terdiri dari banyak rumus. Gini ya, kenapa jadi harus sebanyak ini? Padahal sebenarnya untuk tes student tuh rumusnya cuma yang 1 ini saja. Ya, cuma 1 ini saja. Terus kenapa jadi harus muncul sebanyak ini? Gini ya, coba lihat bagian atasnya nih. Ini ada rataan hitung D atau nilai rata-rata D. Ya kan? Nah, di dalam tabel di awal tidak ada nilai rata-rata D. Maka karena itulah dicari dulu nilai rata-rata D-nya berapa. Nah, makanya ada muncul rumus nilai rata-rata D. Terus di bawahnya ada standar error D. Ya. Di dalam tabel di awal tadi juga tidak ada nilai standar error D-nya berapa. Karena itulah dicari dulu nilai standar errornya. Makanya muncul rumus standar error. Nah, di dalam mencari rumus standar error itu juga harus menggunakan angka simpangan baku D-nya. Nah, sedangkan di dalam tabel belum ada lagi nilai simpangan bakunya berapa. Karena itulah dicari dulu simpangan bakunya berapa. Nah, makanya muncul lagi rumus simpangan baku. Dan tentunya ini yang data tunggal ya, bukan data terkelompok. Ya, karena tabelnya itu bentuknya adalah data tunggal, bukan data terkelompok. Terus, kenapa lagi di sini ada nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y ya. Ini Y-nya, ini X-nya. X ini yang sebelum ikut kursus tadi, dan Y ini yang sesudah ikut kursus.
ya. Kenapa jadi harus ada ini lagi, padahal di sini kan tidak perlu. Nih tidak perlu nilai rata-rata X dan Y-nya tidak perlu di rumus ini. Terus kenapa jadi harus ada yang ini lagi? Kan seperti yang di awal-awal tadi dikatakan, dia tidak hanya sekadar ingin mencari tahu ada perbedaan, tapi perbedaan itu menunjukkan apa? Karena di sini dia ingin mencari tahu kira-kira nilainya itu meningkat atau menurun. Nah, makanya dicari tahu rata-rata X-nya berapa dan rata-rata Y-nya berapa. Nanti dibandingkan kira-kira meningkat atau menurun. Nah, ya untuk kesimpulan paling akhirnya nanti, gitu ya. Sekarang kita coba isi ya. Tadi kan sudah ada angka-angkanya. Ada N-nya, sigma X, sigma Y, sigma D, dan sigma D kuadrat. Pertama yang mudah saja dulu ya, kita cari rata-rata X dan rata-rata Y-nya. Namun sebelum itu, di sini kan ada NX dan NY. Kenapa harus dibedakan antara NX dan NY? Kenapa tidak ditulis saja N? Toh kenyataannya ya sama saja 10 nanti pada ujung-ujungnya ya kan di sini 10. Gini ya. Kenapa jadi dibedakan? Karena NX dan NY itu mungkin saja angka yang berbeda ya. Walaupun yang di sini dibahasnya yang berpasangan ya, itu juga orangnya. Kalau yang tidak berpasangan kan jelas. Yang muridnya di SMA dengan murid di aliyah kan jelas kemungkinan ada bedanya jumlahnya. Terus kenapa yang orang itu juga bisa berbeda? Gini. Kan ujian pertama mungkin saja ke 10 orangnya ikut hadir dalam ujian itu. Sedangkan yang di ujian kedua mungkin saja ada satu orang yang sakit jadi dia tidak bisa hadir. Maka ND-nya kan cuma ada 9. Nah, itulah makanya dibedakan ya. Selain buat yang tidak berpasangan tadi ya, dibedakan. Nah, itu sedikit penjelasannya. Sekarang saatnya kita memasukkan angkanya. Sigma X berarti 60 dibagi N. 60 bagi 10 sama dengan 6 ya. Terus sigma Y dibagi N, nah 70 bagi 10 sama dengan 70. Sekarang rata-rata D-nya lagi ya. Sigma D dibagi N. Nah, sigma D dibagi N. Minus 10 dibagi 10 berarti minus 1. Ya, minus 1. Nah, berarti sudah didapat angka yang untuk diletakkan di bagian atas ya. Sekarang kita lanjutkan lagi simpangan bakunya. Nah, kita masukkan angka simpangan bakunya lalu kita rincikan ya. Nah, kita rincikan. Ingat jangan sampai keliru dalam perinciannya ya, harus benar. Akhirnya didapat angkanya. Nah, ini. Kita sudah bisa didapat angkanya baru kita masukkan ke simpangan. Untuk standar errornya ya, masukkan ke rumus standar error. Nah, ini. Dan ingat ketika ada angka yang terlalu banyak di belakang koma, maka itu bisa dibulatkan ya, bisa dibulatkan menjadi beberapa angka saja. Tentunya pembulatannya harus baik dan benar ya, jangan sembarangan, ada aturan tertentunya. Jadi kalau mau membulatkan, bulatkanlah dengan baik dan benar, jangan sampai keliru pembulatan, karena banyak yang kesalahannya itu sebenarnya sepele saja ya, dia keliru dalam pembulatan, tapi ternyata akibatnya fatal ya, mengakibatkan kesalahan di kesimpulan akhir dan akhirnya menjadi kacau jawabannya. Sekarang standar errornya kita rincikan. 10 dikurang 1 9, angka dari 9 adalah 3. Nah, ya, baru dibagi 3 itu dapat hasilnya. Nah, sekarang angka yang di atas dan di bawah sudah kita dapatkan. Tapi sebelum itu lihat ini ada garis, 2 buah garis yang mengurung dari rataan hitung D atau nilai rata-rata D yang ada 2 buah garis yang menjepitnya. Nah, apa maksudnya ini ya? Padahal kan nilai rata-rata D itu cuma ini saja lama. Terus kenapa harus ada garis di sini? Garis di sini adalah menunjukkan nilai mutlak. Dan apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu artinya nilai yang tidak akan pernah mau minus ya. Jadi ketika angka yang minus dimasukkan ke dalam sini, maka minusnya akan hilang. Nah, minusnya akan hilang. Ya, jadi itulah nilai mutlak ya. Jadi dilihat nanti apakah ada nilai mutlaknya nanti di sini ya, lambang nilai mutlaknya atau tidak. Karena insya Allah nanti kan dosen akan menunjukkan rumusnya juga nanti ya di soal itu. Jadi lihat saja kalau ada garisnya yang 2 buah garis di pinggir, di samping-sampingnya ini,
maka hilangkan minusnya ya. Tapi kalau ternyata kalau ternyata tidak ada lambang nilai mutlaknya, maka masukkanlah dalam keadaan minus ya, tetap minus. Dan hasil akhirnya juga tentunya akan minus ya. Kalau di sini karena dia sudah dimutlakkan, maka hasil akhirnya menjadi tidak minus lagi. Dan kalau yang dia di sini masih minus, misalnya di sini, terus di sini juga tetap minus, baru nanti tulis nilai mutlaknya adalah 2,740 ya gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa jadi harus dijadikan nilai mutlak? Gini ya, karena kesimpulan akhirnya nanti kan dia membandingkan dengan tabel, dan di tabel itu tidak ada satupun yang minus. Jadi kalau rumusnya minus, angka hasil akhir di rumus minus, otomatis dia akan selalu kalah dengan yang di tabel ya. Dia akan selalu potensi nihil yang diterima ya. Dan itu akan membuat kesimpulan yang kacau. Makanya dimutlakkan agar bisa dibandingkan dengan baik dan benar ya. Sekarang ketika sudah dapat angkanya, baru kita bikin kesimpulan akhir ya. Kita bandingkan dengan tabel T. Ini namanya tabel T ya. Kalau tadi kan tabel R. Bandingkan dengan yang sama seperti tadi ya. Ada yang 1 sampai ribuan DF-nya ya, tapi ini yang diperlukan saja, jadi dituliskan di sini. Pertama kita tentukan dulu nilai DF-nya ya. Ini N dikurang 1. Ingat ya, ini 1 bukan interval. Ini 1 ya, angka 1. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, berarti DF-nya adalah yang ada di angka 9. Nah, sekarang kita bandingkan. Masih ingat tadi cara membandingkannya ya. Mulutnya yang menganga selalu menghadap ke yang lebih besar. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan yang 5%. Oh, ternyata dia bisa mengalahkan yang 5%. Mulutnya menganga ke yang hitungan rumus ya. Lalu kita bandingkan dengan, karena dia bisa mengalahkan 5%, coba kita adu lagi dia dengan yang 1% ya. Kira-kira bisa menyamai atau mengalahkan atau tidak? Ternyata dia tidak bisa mengalahkan yang 1%. Berarti dia cuma sekadar mencapai yang 5% saja ya. Dan yang diterima adalah H0 ditolak dan HA diterima ya. H0 ditolak dan HA diterima. Lalu ketika lebih dari 5%, namun masih kurang dari 1%, maka kalimatnya adalah signifikan ya. Kalimatnya adalah signifikan. Jadi di HA-nya nanti akan ada muncul kalimat signifikannya, yaitu seperti ini. Nah, kita dapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes sebelum penerapan metode baru dan sesudah penerapan metode baru dalam belajar pada siswa. Nah, tentunya seperti yang dikatakan tadi, belum selesai ya. Kalau yang korelasi tadi kan sudah selesai sampai sini saja. Kalau ini belum selesai. Nah, sekarang kita lihat nilai rata-rata X dan Y-nya ya. Dan nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y. Nah, X ini yang nilai sebelum ikut kursus, dan Y ini yang sesudah ikut kursus ya. Nilai X-nya tadi 6, Y-nya 7. Lihat, ini kan terdapat perbedaan yang signifikan, berarti dikatakan X dan Y-nya ada bedanya. Lihat, memang ada bedanya ya, 6 dan 7. Terus menunjukkan apa perbedaan itu? Oh, ternyata di sini dia perbedaannya meningkat nih ya. Dari 6 meningkat ke 7. Nah, berarti kesimpulan akhirnya, nah, karena namanya hasil tes sudah penerapan metode baru ya, lebih tinggi dari hasil tes sebelum penerapan metode baru, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode baru dalam belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya. Jadi, karena yang sesudah ikut kursus meningkat, ya, kesimpulannya, nih, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode baru dalam belajar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa ya. Anggap saja metode barunya ini dia ikut kursus ya, dapat meningkatkan. Nah, inilah kesimpulan akhir yang ingin dicari-cari. Kalau misalnya X-nya 7, misalnya X-nya 6, terus Y-nya 7, berarti dapat disimpulkan bahwa penerapan metode baru dalam belajar dapat menurunkan prestasi belajar siswa ya. Menurunkan jadinya, dapat menurunkan prestasi kalau berbeda di sini ya. Kalau menurun misalnya angkanya. Tentunya itu kalau di sini dikatakan terdapat perbedaan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ketika rumusnya kita bandingkan ke tabel, ternyata dia kurang dari tabel 5%, yang otomatis yang diterima adalah H0. Dan kalimatnya
Berarti tidak terdapat perbedaan antara hasil tes sebelum penerapan metode baru dan sesudah penerapan metode baru dalam belajar pada siswa. Ya. Kalau sampai sini saja kan mudah. Yang bingung itu bagian sininya nanti. Kenapa jadi bingung gini? Nih, membuat kalimat di sini yang bingung. Karena dikatakan di sini tidak ada bedanya, ya. Antara X dan Y tidak ada bedanya. Tapi jelas-jelas di sini 6 dan 7 itu beda, ya. Di sini dikatakan tidak ada perbedaannya. Lalu jadi bingung, apa yang harus ditulis di sini? Nah, gini ya. Kalau dikatakan tidak ada perbedaan, maka jangan lagi perhatikan X dan Y-nya. Itu sudah dianggap sama, ya. Langsung saja ditulis, karena hasil tes sudah penerapan metode baru dan hasil tes sebelum penerapan metode baru tidak berbeda secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode baru dalam belajar tidak meningkatkan prestasi belajar siswa, ya. Berarti dia sama dengan sia-sia saja, ya, memakai metode baru atau ikut kursus itu. Ya, nilainya segitu-segitu juga. Tapi masih mending kalau tetap sama, ya. Kalau yang menurun tadi, wah itu yang gawat. Ya. Jadi kalau tidak ada bedanya itu, walaupun angka X dan Y-nya berbeda, itu akan dianggap sama, ya. Sama seperti hanya misalnya si A dapat nilai 80 dan B dapat nilai 100, ya. Kan jauh, ya, 20 angka bedanya itu. Tapi itu dianggap sama. Kenapa dianggap sama, ya? Karena ujung-ujungnya itu sama-sama mendapat nilai A, dan nilai A itu diberi angka dengan 4. Jadi pada dasarnya sama-sama mendapat nilai 4, ya. Walaupun dilihat sekilas jauh berbeda, padahal intinya ya sama saja, ya. Nah, itu. Nah, sekarang selesai bagian yang tes-tes student, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tentunya sama yang seperti yang korelasi tadi, ya. Ditulis dengan rinci, ya. Kesimpulan akhirnya ditulis dengan rinci. Pertama, tentunya tulis dulu DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Terus pada DF 9 nilai T tetap signifikan 5% sama dengan 2,26. Sementara signifikan 1% sama dengan 3,25. Baru karena T tabel lebih kecil, karena T hitung lebih kecil dari T tabel 5%, maka H0 diterima dan H ditolak. Itu kalau yang dia kurang dari tabel 5% seperti yang ada ini, ya. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan antara hasil tes sebelum penerapan metode baru dan sesudah penerapan metode baru dalam belajar pada siswa. Karena hasil tes sebelum tes sesudah penerapan metode baru dan hasil tes sebelum penerapan metode baru tidak berbeda secara signifikan, maka disebutkan bahwa penerapan metode baru dan belajar tidak meningkatkan prestasi belajar siswa, ya. Jadi tulis secara rinci untuk interpretasi atau kesimpulan akhirnya.